warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia semester 2 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pagi hari ini adalah membaca dan mengenal unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang teks laporan observasi. Nah, pada pagi hari ini, kita belajar tentang membaca dan mengenal unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.9, menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu 1. Memahami definisi buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, memahami perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang ketiga, memahami sistematika buku fiksi dan non-fiksi. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, tentu kalian pernah membaca novel, kemudian cerpen, dongeng, ataupun membaca puisi. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa buku dibagi menjadi yang pertama, buku fiksi, dan yang kedua adalah buku non-fiksi. Nah, yang dimaksud dengan buku fiksi adalah tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi atau rekaan penulisnya dan tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya. Juga tidak perlu dipertanggungjawabkan, karena ide ceritanya berasal dari hayalan atau imajinasi penulisnya. Adapun bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Buku fiksi merupakan buku karya sastra yang berupa kumpulan puisi, cerpen, novel, atau drama. Adapun informasinya dalam buku fiksi itu berupa pembangun karya sastra. Selanjutnya, unsur non-fiksi atau isi buku fiksi itu terdiri atas unsur intrinsik karya sastra. Nah, adapun unsur intrinsik karya sastra terdiri dari yang pertama adalah tema. Tema suatu pokok pikiran, gagasan, ataupun ide pembuat karya sastra yang nantinya akan ditampilkan dalam tulisan atau karangannya. Tentunya setiap penulis karya sastra harus memiliki tema sebelum membuat karangannya. Sebabnya adalah supaya jalan ceritanya menarik dan jelas. Kemudian unsur intrinsik yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah cara penulis memberikan watak atau kepribadian tokoh yang ada pada cerita yang dibuatnya. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan ceritanya suatu peristiwa yang mulai dari awal sampai dengan akhir. Kemudian yang keempat adalah latar atau setting. Latar, keadaan yang melingkupi tokoh dalam suatu cerita.
di mana latar tersebut dibagi menjadi ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian unsur intrinsik karya sastra berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang dapat memberikan manfaat kepada pembaca atau pendengar mengenai cerita yang telah dibuat penulis. Kemudian yang unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita yang ditulis atau dapat dikatakan juga sebagai cara pandang penulis dalam membuat ceritanya. Kemudian, secara umum, sistematika atau fisik buku fiksi terdiri atas yang pertama, cover. Yang kedua, halaman judul. Ketiga, copyright. 4. Daftar isi. 5. Isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau judul. Dan yang keenam, tentang penulisan. Berikut ini adalah contoh unsur-unsur fisik buku fiksi. Unsur-unsur fisik yang termasuk dalam cover atau data buku, bagian-bagiannya terdiri dari ada judul buku, penulis, penerbit, kota terbit, cetakan, tahun terbit, tebal buku. Nah, ini judul bukunya, contohnya Sepatu Dahlan, kemudian penulis, penerbit, kota terbitnya, Jakarta, cetakan ke-6, tahun terbit, tebal buku, 392 halaman. Ini termasuk dalam cover dan data buku. Kemudian halaman judul. Nah, ini halaman judul yang terdiri dari halaman judul, Sepatu Dahlan, bagian halaman judul. Kemudian yang ketiga, daftar isi. Dari judul Sepatu Dahlan tadi terdiri dari 11 tema atau ini bagian-bagian yang ada di dalam isi buku dengan judul Sepatu Dahlan tadi. Jadi daftar isinya atau isi bukunya ini ada 11 tema. Kemudian bagian yang keempat, isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau judul. Jadi jumlah babnya terdiri dari 7. Kemudian judulnya adalah Senyum Ibu. Terus tentang penulis. Penulis ini adalah biografi penulis. Nah, ini tentang penulis, biografi penulis. Kalian baca. Nah, sementara itu, non-fiksi adalah tulisan yang isinya bukan fiktif, bukan hasil imajinasi atau rekaan penulisnya. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Adapun bahasa yang digunakan bersifat denotatif atau bahasa yang sebenarnya. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta. Oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Secara umum, sistematika atau fisik buku non-fiksi terdiri atas yang pertama cover, kemudian ada halaman judul sama seperti di dalam buku fiksi. Kemudian ada copyright. Copyright itu adalah hak cipta. Jadi dalam kita membuat buku itu ada hak ciptanya. Kemudian kata pengantar. Ada daftar isi juga. Kemudian 6, isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau bab. Kemudian glosarium.
Glosarium itu adalah daftar kata dengan penjelasan dalam bidang tertentu, biasanya juga terdapat di bagian akhir buku. Kemudian ada daftar pustaka, indeks. Indeks ini adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku, tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai halaman, tempat kata atau istilah itu ditemukan. Kemudian yang ke-10 adalah lampiran. Adapun perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, jadi perbedaan dari buku fiksi dan buku non-fiksi adalah dalam buku fiksi ceritanya buatan, sedangkan buku non-fiksi berdasarkan data. Perbedaan yang kedua, buku fiksi berdasarkan imajinatif, sedangkan buku non-fiksi bersifat informatif. Kemudian perbedaan yang ketiga, buku fiksi bahasanya kiasan, sedangkan buku non-fiksi bahasanya logas atau denotatif. Nah, anak-anak, demikianlah tentang membaca dan mengenal unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini ada soal. Kalian kerjakan. Kalian hanya menentukan unsur-unsur fisik buku fiksi yang telah kamu baca dengan mengisi tabel berikut. Menentukan unsur-unsur fisik buku fiksi yang telah kamu baca dengan mengisi tabel berikut. Cover dan data buku. Apa yang buku yang kamu baca? Sebutkan di situ. Tadi dalam cover atau data buku itu terdiri dari ada judul buku, penulis, penerbit, kota terbit, cetakan keberapa, tahun terbit, dan tebal buku. Kemudian halaman judul, daftar isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau judul, kemudian tentang penulis. Ini saja yang kalian tentukan. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.